Dua gol dari pemain Aljazair, Riyad Mahrez, memastikan tiket bagi Manchester Biru atau The Citizens untuk terbang menuju Istanbul di Stadion Atatürk di negara Turki pada 29 Mei yang akan datang untuk berhadapan dengan siapapun, entah Chelsea atau Real Madrid. Karena saya membuat konten ini ketika beberapa jam yang lalu City memastikan kemenangan atas PSG, dan kita akan bahas dalam perbincangan bersama dengan saya. Hola, kembali dengan Ropan. Dan seperti yang saya duga, saya prediksi sejak awal, sejak mereka menang di leg pertama di Paris dengan 2-1, bahwa City tidak akan membiarkan pertandingan di leg kedua ini mereka kebobolan atau cukup bermain imbang. Karena mereka kalah pun dengan 1-0 dari PSG, mereka tetap lolos. Tapi itu sebuah resiko yang tentunya dan pasti tidak akan diambil oleh Pep Guardiola. Mereka harus menang di Etihad. Karena bagaimana prestasi mereka yang luar biasa di UCL musim ini, tidak terkalahkan sejak babak grup di awal sampai di sistem gugur. Mereka selalu menang dan itu tetap dipertahankan oleh Pep. Pep tidak mau berandai-andai untuk bisa bermain dengan aman, tetapi mereka harus memenangkan pertandingan. Dan ini sebuah harga diri bagi Manchester City. Dan mereka clean sheet dalam pertandingan di Etihad leg kedua semifinal. Mereka membuktikan mereka adalah tim yang layak untuk berada di babak final. Dan ini adalah sejarah pertama kali, paling tidak dalam satu dekade terakhir setelah Roberto Mancini membawa tim ini menjadi juara di IPL di era modern, dalam 10 tahun atau 11 tahun terakhir sebelum dilanjutkan oleh Manuel Pellegrini dan Pep Guardiola. Mereka sekarang berada di final Liga Champions. Khususnya bagi Pep, ini prestasi yang luar biasa. Hal yang diidam-idamkan oleh pelatih asal Spanyol ini setelah sukses bersama dengan Barcelona di UCL, gagal dengan Munchen, dan sekarang dia membawa Manchester City melaju ke final. Artinya dalam biodata sejarah dia ini sudah terukir bahwa dalam upaya dia sejak 4 kegagalan sejak ia masuk pada 2016-2017, mereka gagal di babak 16 besar dari Monaco saat itu ketika Pep menangani untuk pertama kali, dan berturut-turut mereka gagal di perempat final. Setelah itu berlanjut dengan kegagalan dari Liverpool, kemudian dihajar oleh Spurs, dan tahun kemarin mereka juga terhenti dari Olympique Lyon. Tetapi saat ini, inilah sejarah yang diukir oleh Manchester City bersama dengan Pep Guardiola. Mereka sudah berada di final, menunggu siapapun lawannya, dan gelar juara bisa mereka ambil. Sudah tanggung, sudah ada di final, dan mereka harus melakukan itu untuk menjadi juara untuk pertama kali dalam sejarah mereka menjadi juara di UCL. Jadi sambutlah ini kemenangan dengan luar biasa bagi seluruh penggemar The Citizens dimanapun Anda berada, bahwa memang layak. Dan saya sudah menebak, memprediksi bahwa tim ini tim yang luar biasa, tim yang sangat komplit di segala aspek. Mungkin kali ini mereka agak melonggarkan dan sedikit kalah dalam penguasaan bola, tapi itu sudah diduga sejak awal bahwa memang PSG menuntut harus bisa menang besar 2-0 atau 3-1, dan mereka pasti akan mengambil alih. Tidak masalah bagi Pep. Yang dibutuhkan adalah bagaimana City harus membuat gol, dan mereka membuat gol cepat dengan Mahrez di menit ke-11. Itu sudah modal kuat. Ketika mereka unggul
melunturkan saya pikir semangat dari PSG, karena mereka butuh 3 gol bahkan 4 gol. Ini menjadi suatu hal yang sulit buat mereka, apalagi setelah Mahrez memantapkan di menit 63, mereka dengan 2-0 ini sudah selesai bagi PSG, selesai. Orang boleh mengatakan mereka bermain dengan 10 pemain. Nanti dulu, 10 pemain terjadi setelah 6 menit Mahrez mencetak gol kedua untuk membuat Citizen atau The Citizens ini unggul dengan 2-0. Baru Angel Di Maria keluar, ya. Jadi memang ini nasib apes, ya, selalu dialami oleh PSG dalam 2 leg. Di leg pertama Idris Gueye juga mendapat kartu merah, ya, ketika Manchester City sudah unggul juga dengan 2-1 saat itu. Jadi selalu ketika Manchester unggul dengan 2 gol baru terjadi kartu merah. Idris Gueye di leg pertama di menit ke-77, dan di leg kedua Angel Di Maria juga keluar di menit mungkin 69, ya. Jadi memang tidak boleh menjadi alasan bahwa setelah bermain dengan 10 pemain pun City kan tidak bisa membuat gol. City sudah cukup untuk mengunci dengan 2 gol saja. Nah, apa yang dilakukan Pep kemarin? Ada sedikit perubahan dalam starting 11 Pep. Tidak memainkan Cancelo di kiri seperti di leg pertama. Tidak memainkan Rodri, ya, seperti di leg pertama. 2 pos ini diisi oleh Alexander Zinchenko dan juga ada Fernandinho. Ya, ini ada sedikit perubahan dilakukan. Polanya pun agak bergeser sedikit saya lihat dengan 4-4-2 yang bisa variannya berubah menjadi 4-3-3 ketika 2 pemain yang berada di sayap ini bisa bergerak. Jika Mahrez masuk dari sisi kanan, bahwa De Bruyne yang akan turun ke belakang untuk akan turun ke belakang, dan Bernardo Silva yang ada di depan itu bergeser karena bermain dengan 4-4-2, bergeser menjadi striker. Jadi tidak ada striker murni yang dilepaskan di babak pertama, karena Kun Aguero dan Gabriel Jesus itu duduk di bangku cadangan. Nanti di babak kedua baru mereka dimainkan oleh Pep, ya, ketika merasa aman tentunya. Nah, kalau Foden bergerak dari sisi kiri, ya, dari wing kiri, itu Bernardo Silva yang nantinya akan turun menggantikan posisi Foden di sini, dan De Bruyne bergeser menjadi striker. Saya katakan tadi kan, kalau Mahrez masuk dari sisi kanan, De Bruyne yang akan turun dan Silva yang akan bergeser menjadi striker dengan membentuk 4-3-3. Ini fleksibel sekali perputaran ini. Tidak ada striker murni, tapi ini menjadi kekuatan bagi Citizen. Nah, Fernandinho penempatan ini sebagai jangkar, ini yang menjadi kunci. Dia tidak diberikan peran untuk banyak bergerak, tapi dia berdiri di depan Ruben Dias dan John Stones. Untuk apa? Untuk mengganjal serangan dari lini kedua dari PSG yang memang tidak berkutik. Mereka boleh bisa memainkan bola, jadi Ander Herrera, Verratti dan Paredes, tetapi tidak dibiarkan mereka untuk mendekati kotak penalti, apalagi melepaskan shoot atau tembakan-tembakan ke arah penjaga gawang Ederson Moraes. Itu yang menyebabkan mereka boleh bisa menembak sampai 14 kali, 2 tembakan di atas PSG yang hanya melepaskan 12 tembakan. Tetapi PSG punya 5 on target, namun City mempunyai 5 on target, ya. Namun PSG tidak sama sekali memiliki on target. Ini untuk pertama kali bahwa PSG tidak dapat menembak tepat sasaran atau on target. Walaupun yang saya katakan dengan 14 tembakan. Ini adalah kunci bagaimana double pivot yang dimainkan oleh Fernandinho dan Ilkay Gundogan berjalan sesuai dengan strategi dari Pep Guardiola. Kalaupun menyerang untuk bisa ketika City memegang bola, Gundogan yang lebih punya naluri menyerang yang bisa membantu Phil Foden, Mahrez, Bernardo Silva, dan KDB atau Kevin De Bruyne. Dan ini berjalan dengan sangat baik sekali. Itu yang menyulitkan bagi pemain-pemain PSG untuk masuk sehingga mereka tidak punya on target. Nah, 4 pemain belakang dari City ini tampil sangat rapi, ya, sangat kuat sekali. Itu yang membuat pergerakan Neymar dari sisi kiri atau pertahanan sebelah kanan City yang ditempati oleh Kyle Walker tidak banyak bergerak di sini. Karena dengan 4-4-2 ini mengharuskan dia harus bisa melewati juga Mahrez yang banyak juga membantu sebelum dapat ke Kyle Walker, dan Kyle Walker bermain sangat bagus. Anda bisa melihat bahwa 4 pilar utama di belakang tampil sangat lugas, sangat baik sekali. Kemudian Zinchenko tidak tergantikan, walaupun dia ada kartu kuning, tidak tergantikan. Sulit diambil oleh Di Maria yang masuk lebih jauh ke dalam. Jadi ini suatu strategi yang sangat
baik sekali, di luar dugaan bahwa memang Fernandinho harus bermain di sini, bukan Rodri. Tetapi justru kuncinya di Fernandinho sangat bagus sehingga dia tidak ditarik keluar. Ya, hanya ada 3 pergantian yang dilakukan oleh Pep di sini ya. Bagaimana dia Bernardo Silva keluar, KDB dan Foden keluar dengan memasukkan ada 2 striker, saya katakan Kun Aguero, Sterling juga ikut masuk ke sana mengisi posisi Foden ya, dengan Gabriel Jesus yang ada di depan. Jadi saya pikir ini taktik yang sangat bagus, membiarkan agak sedikit pemain-pemain tengah Verratti dan kawan-kawan menguasai bola, tetapi mereka tidak boleh mendekati kotak penalti. Tidak ada shoot yang begitu mengarah ke gawang City. Dan penampilan Ruben Dias bersama Stone saya mengakui luar biasa. Tidak membuat Mauro Icardi itu banyak melakukan satu tekanan di dalam kotak penalti, bisa melepaskan tembakan, mempunyai peluang emas, tidak sama sekali. Itu yang membuat bahwa dia harus keluar, ditarik oleh Poche di babak kedua. Ada 5 pergantian dilakukan oleh PSG, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali dibandingkan dengan City yang melakukan 3 pergantian. Tetapi saya melihat bahwa antisipasi Pep untuk melawan dengan 4-3-3-nya Poche ini berhasil. Dia tidak langsung serta-merta bermain dengan 4-3-3, tapi 4-4-2 ini sangat bagus sekali dengan membiarkan 2 pemain depan tapi berubah menjadi 4-3-3 ketika memegang bola ya. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ketika Foden masuk, pergantian 4-3-3 ini terjadi dan Fernandinho tetap akan bertahan sebagai jangkar dengan Gundogan yang berada di depan. Ketika mereka kehilangan bola, Gundogan akan membentuk double pivot bersama dengan Fernandinho dan memang menyulitkan sekali, sehingga itu yang sangat tidak membuat nyaman bagi PSG karena mereka sulit masuk untuk bisa melewati, apalagi bisa melewati Stones dan bisa melewati Ruben Dias. Dan Anda bisa melihat bahwa dia tampil sangat oke punya. Wajar kalau dia menjadi man of the match dalam pertandingan kemarin, karena saya melihat bahwa pemain asal Portugal ini tampil sangat bagus. Dingin, tenang, tackle-nya 100% sukses, akurasi umpannya juga sangat baik, mendekati 90% ya. Bagaimana juga blok terjadi di sana, ada 3 blok yang sukses dari Ruben Dias, clearance ball yang sangat baik, ada 3 kali dia menyapu bersih dari kotak penalti. Jadi memang kombinasi bersama dengan John Stones sangat baik, dan ini modal bagi Pep bahwa dia punya 2 menara kembar di belakang yang bisa diandalkan di final nantinya, dan akan memberikan pesan kepada siapapun lawannya yang akan di final bahwa pertahanan City sudah teruji dan mereka tampil sangat baik ya, dengan kombinasi yang ada Kyle Walker di kanan dan juga mereka punya Zinchenko, dengan alternatif adalah pemain Cancelo yang bisa bergantian. Tapi Cancelo tidak dimainkan kemarin, luar biasa bagi Pep. Nah, kelemahan bagi PSG bahwa mereka punya lini belakang, terutama Abdo Diallo ini tidak begitu bagus bermain, dan ini memang dimanfaatkan betul-betul oleh pemain-pemain City. Makanya Mahrez bisa mampu melakukan penetrasi banyak dari sisi ini karena lemahnya mereka di sini. Florenzi oke, tapi akhirnya 2 pemain ini ditarik keluar. Ada Dagba masuk bersama Becker, tapi itu pun tidak menolong bagi PSG. Karena sejak di leg pertama juga ketika Becker bermain di Paris, juga sisi ini menjadi kelemahan sehingga diobok-obok oleh Mahrez, oleh KDB. Jadi memang ini yang dilihat dengan sangat jeli oleh Pep, dan mereka bisa mengatasi semua ini untuk mengunci tiket menuju ke Istanbul. Jadi sekali lagi, selamat buat Manchester Biru melangkah ke babak final UCL pada musim ini. Sampai bertemu dalam pembicaraan Manchester City ke depan. Anda jangan lupa untuk like dan subscribe, kita share channel YouTube Bung Ropan ke siapapun. Oke, ciao.